Masyarakat ini ya bisa masyarakat umum, bisa pemerintah luar negeri, bayangkan gitu kan. Dan apa sih namanya stakeholder terkait. Ini bisa siapa aja. Dan kita sebagai humas biasanya mewakili satu institusi, entah institusi apapun. Ada humas UI, dia mewakili UI, dia adalah wajahnya UI untuk menghadapi berbagai stakeholder, mewakili UI, itu humas UI. Kalau misalkan ada yang kerja di humas pemerintahan, dia mewakili institusi pemerintahan itu. Campaign tentang program-programnya, terus manajemen kehumasannya. Nanti kalian juga akan belajar dasar-dasar kehumasan. Di situ kalian akan mempelajari lebih dalam tentang humas itu sendiri. Tapi untuk di mata kuliah ini kita akan membicarakan dasar dari humas, yaitu ilmu komunikasi. Dan ini ilmu komunikasi ini kita di vokasi ini tidak akan sangat detail, tidak akan detail banget, nggak kayak teman-teman di komunikasi reguler di S1. Saya akan ini udah dibikin kurikulum gitu, di mana kalian menggunakan ilmu komunikasi ini nanti untuk praktikal gitu, lebih praktikal. Kita yang tidak mempelajari komunikasi yang sampai akar-akarnya banget, tapi kita secara praktikal ini kita menggunakan komunikasi itu buat apa? Terutama untuk mendukung kerja kita sebagai humas, seperti itu. Baik, saya akan share materi untuk hari ini. Mohon maaf, kelas 4 tergantung nggak sih? Tergantung ya. Perlu nyala ya, Ada siapa ya? Mohon maaf, ini siapa? Oke, mic-nya silakan dimatikan ya. Baik, kita akan mulai. Kita ngomongin tentang komunikasi. Ini menggunakan emas sebagai tempat ini ya untuk mengirimkan tugas atau menyimpan materi setiap minggunya. Lalu kita juga bisa berkomunikasi via emas itu. Cuma kita tunggu, soalnya emas saya belum bisa. Di setiap mata kuliah pasti ada ini, dan ini kontrak perkuliahan untuk kelas PPK, khusus kelas PPK. Apalagi sebagai vokasi ya, kita menyiapkan calon humas profesional gitu. Terkait penggunaan ponsel di kelas. Mulai dari semester ini, matikan atau silent ponsel kalian dan simpan selama perkuliahan berlangsung. Gak ada lagi ponsel di atas meja. Gak ada lagi nunduk-nunduk dengan tangan di bawah meja itu mainan HP. Gak ada, semuanya terus di situ bolehlah lihat-lihat HP. Ini ada panduan juga tentang etika untuk kita semua, nggak cuma kalian mahasiswa, tapi kami juga para dosen. Ini etika bagaimana cara kita berkomunikasi, lalu juga kita ngomongin plagiarisme, etika bermedia sosial, kampus ya. Jadi di kelas silakan gunakan pakaian dan atribut yang appropriate buat kuliah, nggak berlebihan gitu. Dan diharapkan pakai sepatu semua gitu. Saya nggak terlalu keberatan utama yang saya gunakan, judulnya Communication Mosaics ya, Introduction ya, dari Julia T. Wood, sorry. Ini cari aja di perpustakaan banyak kalian terkait dengan ilmu komunikasi. Itu komunikasi. Ada yang mau ini? Makanya saya lebih senang tuh kalau misalkan untuk ngomongin pertama ini tuh lebih senang di kelas. Oke deh, udah ada yang angkat tangan, coba ke Mas Krisna dulu. Baik, suara saya terdengar jelas? Oke, udah jelas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Krisna. Untuk jawabannya saya sendiri, menurut saya komunikasi adalah suatu timbal balik atau suatu komunikasi yang dilaksanakan secara dua arah atau secara bertatap langsung, secara personal ataupun antar golongan. Jadi saya garis bawahi ya, ada dua arah, ada entah itu pribadi atau golongan ya, kalau dari Mas Krisna. Iya. Oke, saya highlight itu. Oke, selanjutnya Mbak Jihan. Kalau dari saya, komunikasi
komunikasi itu interaksi antara dua orang atau lebih gitu, yang dimana interaksi tersebut tuh berisi tentang informasi, dan komunikasi itu bisa verbal dan non verbal. Oke. Dua orang interaksi ya, saya boldnya di interaksi ya. Baik, ada yang mau mencoba lagi? Komunikasi dengan dunia lain, kita ngomongin komunikasi antar manusia gitu. Dan tadi teman-teman kalian udah benar bahwa yang namanya komunikasi itu dasarnya adalah interaksi antar manusia. Entah itu satu orang dengan satu orang yang lain, individu antar individu, atau antara satu orang dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Itu garis besar dari arti komunikasi, di mana kita berinteraksi. Dan interaksi itu ngapain aja? Itu tadi teman kalian juga udah bilang, iya, pertukaran simbol. Terus interaksi yang saling tadi ya, mengirimkan pesan asal itu berbagi apa yang dimiliki bersama, ya kan? Ya, berbagi itu artinya itu tadi, berbagi info, berbagi perasaan. Adalah kesepakatan, pengertian terhadap apa yang disampaikan. Saya mengkomunikasikan tentang arti dari ilmu komunikasi. Itu yang saya sharing, saya bagi untuk kalian. Apa yang menjadi milik bersamanya, yaitu pengertian dari ilmu komunikasi yang kita pahami secara sama. Kalau misalkan saya udah ngomongin ya, iya, komunikasi itu berasal dari kata komunis, komen, dan komunikatus. Saya menyampaikan itu, saya memberikan informasi itu kepada kalian. Lalu kalian yang mendapatkan informasi itu paham komunikatus. Oke, berarti itu kita sudah memiliki arti yang sama. Jika saya menyampaikan ini, komunikasi berasal dari kata komunis, komen, dan komunikatus. Saya menyampaikan itu kan. Terus kalian tidak sama gitu pengertiannya, bahwa komunikasi itu adalah artinya kan beda ya antara itu ya, artinya komunis, komen, dan komunikatus. Itu kan berarti udah salah. Saya menjelaskan asal kata dari komunikasi, sementara kalian memahaminya dengan arti kata komunikasi. Itu kan sudah beda artinya. Disitulah terjadi masalah. Disitulah terjadi yang kita sebut sebagai komunikasinya gagal. Berarti karena apa yang saya sampaikan tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami oleh kalian. Dan itu nanti kita sebut sebagai noise. Nanti kita akan bahas lagi tuh untuk selanjutnya ya. Jadi seperti itu ya, ini asal katanya. Jadi orang tuh berinteraksi melalui simbol-simbol untuk menciptakan dan memberi arti atau makna yang sama. Kayak gitu. Ini nggak jauh beda sih. Tadi terucap kata-kata simbol. Simbol itu apa sih? Ini saya sampaikan aja di awal karena kita akan ketemu lagi nih dengan kata-kata simbol ini. Khawatirnya kalian agak rancu ya, karena simbol yang biasa kita tahu, simbol kalau misalkan kayak gini gitu. Simbol apa nih? Simbol hati. Terus ada kata ada tanda silang gitu. Ini artinya simbol dilarang atau tidak atau jangan gitu. Kita mengartikan simbol itu seperti itu kan. Tapi arti simbol dalam ilmu komunikasi itu biasanya sebuah tanda yang kita lihat dan menggantikan gagasan atau objek. Misalnya, kita menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam perkuliahan ini. Kata-katanya ini adalah artinya makna yang ingin saya sampaikan, tapi saya sampaikan dalam simbol kata-kata. Lalu simbol menguap, ketika kalian melakukan menguap nih, lagi ngikutin kuliah, terus menguap. Itu sebuah simbol. Simbol apa? Simbol ke bahwa kalian ngantuk. Bayi menangis. Menangis itu adalah sebuah simbol. Artinya apa? Bisa jadi dia bosan, bisa jadi dia lapar, bisa jadi dia popoknya penuh. Itu adalah sebuah simbol. Jadi simbol itu sesuatu yang terlihatnya. Sesuatu yang terlihat oleh kita, oleh manusia gitu. Dan kita yang memaknainya, dan simbol itu pun memiliki makna seperti itu ya. Jadi simbol itu kita nggak, untuk kalau ketika belajar ilmu komunikasi, tidak terbatas pada simbol itu adalah gambar, simbol itu adalah gerakan tangan, simbol itu adalah
warna misalnya seperti itu. Ya, kita nggak seperti itu. Kalau di ilmu komunikasi, simbol itu merupakan sebuah tanda yang kita lihat dan kita beri arti, dan si tanda itu juga memiliki arti kayak gitu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas arti komunikasi secara umum, secara general, ini saya ambil arti komunikasi, definisi komunikasi ini menurut para ahli. Ini yang diakui secara internasional ya, bahwa definisi komunikasi seperti ini secara ilmiah lah, yang berdiri sendiri. Beda kayak ilmu alam ya, kayak matematika, kayak fisika, kayak kimia, itu kan ilmu alam ya, ilmu murni gitu. Kalau komunikasi ini justru muncul dari ilmu lain. Justru komunikasi dia diawali dengan para profesor di bidang politik dan di bidang psikologi. Makanya nanti ketika kalian mempelajari ilmu komunikasi lebih jauh, kalian akan menemukan kayak Laswell ini, beliau adalah peneliti di bidang politik. Seperti itu ya. Biasanya kalau misalkan ilmu sosial itu memang saling berjaringan, dan komunikasi dia tidak berdiri sendiri. Dia nanti kita ngomongin komunikasi budaya ya, berhubungan dengan antropologi, ngomongin tentang komunikasi pemasaran yang ngomongin ya berkaitan dengan marketing gitu. Jadi bukan ilmu yang berdiri sendiri. Dan Laswell ini adalah dia awalnya meneliti tentang politik, sampai dia menemukan bahwa yang namanya politik itu ketika seorang politisi menyampaikan apa dan apa yang ia sampaikan kepada siapa, menggunakan media apa, itu efeknya bisa berbeda-beda loh. Sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan itu, dan inilah yang menjadi cikal bakal ya teori komunikasi. Dan dari sini nanti teori komunikasi itu terus-menerus berkembang. Sampai sekarang pun masih berkembang gitu, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi, selalu ada pembaharuan gitu dari para ahli komunikasi. Tapi untuk basic banget, kita kenalan dulu sama Laswell ini. Intinya adalah who itu siapanya yang ngomongin apa, menggunakan channel apa atau media apa, lalu siapa yang ngedengerin, siapa yang disampaikan pesan tersebut, dan apa efeknya. Itu dasar dari komunikasi. Contoh mudahnya, who itu siapa di kelas ini ya? Who itu siapa? Who itu adalah saya. Saya adalah Mbak Tia, dosen PPK. Say what? Saya ngomong apa nih? Ngomong tentang definisi ilmu komunikasi. Ya, definisi komunikasi. Menggunakan channel apa? Menggunakan channel Zoom meeting. Kepada siapa? Kepada kelas Humas 2023. Apa efeknya? Efeknya ini adalah apa yang bisa terlihat ya, dan apa yang bisa dirasakan oleh si HUM ini. Kalian setelah mendengarkan informasi dari saya gitu, saya membicarakan tadi yang namanya ilmu komunikasi terus berkembang. Teori dari Laswell tersebut ditambahin nih sama si Shannon dan Weaver. Sama dia pun peneliti di bidang politik awalnya. Iya, Mas Laswell tuh benar. Yang namanya komunikasi itu ada orangnya yang ngomong, dia ngomongin apa, pakai media apa, kepada siapa, ada orang yang dengerin gitu, dan efeknya apa. Tapi Mas, kata si Shannon dan Weaver itu, perlu juga nih dimasukin ada teori lagi. Nah itu kalau tadi kan teori tahun 40-an ya, yang bilang tadi untuk definisi komunikasi itu masih terus berkembang, apalagi ngikutin ini ya perkembangan TIK. Nah, dan ini saya rangkum sedikit gitu bahwa komunikasi ini pertanyaan yang dasar ya. Kenapa kita perlu berkomunikasi? Kayak yang kita selalu berpikir bahwa yang namanya komunikasi sebagai manusia itu adalah sebuah fitrah gitu, kayak yang ya udah memang kita sebagai manusia harus berkomunikasi. Iya.
Kalau kita ngomong secara natural ya memang seperti itu gitu. Tapi dalam beberapa penelitian yang namanya komunikasi itu dan bagaimana kita memanajemennya itu akan berpengaruh pada kita, baik secara personal, secara